Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menuju Masjid Hidayatullah Lembah Anai. Insyaallah kita di sana nanti meliput kebetulan 1 tahun tragedi Galodo, dan kita akan meliput profil masjid dan meliput khutbah yang akan kita lakukan di sana. Semoga sukses perjalanan kita hari ini. Insyaallah sekitar setengah jam lebih perjalanan kita menuju ke sana. Sekarang kita melewati Masjid Al-Ikhlas Dusun Tuo. Ini merupakan satu masjid yang betul kemarin setempat utama kena Galodo, tapi alhamdulillah masjidnya selamat. Ya, dan kita sekarang menuju Masjid Hidayatullah. Demikian perjalanan kita, insyaallah semoga lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini perjalanan kita cukup panjang tadi dari Tanah Datar. Kita telah sampai di Masjid Hidayatullah, tempat kita berkhutbah nanti. Dan insya Allah nanti kita akan membuat profil masjid. Berkebetulan tempatnya besok itu 1 tahun peristiwa Galodo. Dan insya Allah nanti kita akan buat podcastnya di Masjid Hidayatullah ini. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Ini satu masjid yang sangat megah sekali ya. Ini ada juga rencana bangunan. Ini insya Allah nanti akan dibangun oleh Pak Haji, mungkin hotel nanti ya. Ya, insya Allah kita akan buat sebuah podcast nanti.
Semoga lancar kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini kita baru selesai melaksanakan khutbah di sini di Masjid Hidayatullah bersama kita Bapak Haji Isman Sunem, pemilik masjid, ya. Dan masjid ini mengingatkan kita kepada kejadian Galodo tahun 2024. Bertepatan dengan hari ini Jumat, besoknya terjadi Galodo, ya Pak Haji. Ya. Jadi momen Galodo 1 tahun ini dapat kita berkhutbah di sini. Maka masjid ini berdiri sebagai saksi bagi kita, satu-satunya bangunan yang masih utuh ketika Galodo tahun 2024 itu terjadi. Dan termasuk juga beberapa masjid di Sumatera Barat seperti di Batu Sangkar, tetapi tidak seutuh masjid ini. Jadi inilah masjid para safir, ya, lebih mayoritas. Kepada pemilik masjid Pak Yusman, Haji Yusman ini beliau seorang pengusaha. Kita minta ini dari beliau bagaimana ini awal pendirian masjid ini, ya, sehingga begitu masjid ini berdiri manfaatnya luar biasa saya lihat. Jadinya orang salah sampai parkirnya tidak muat gitu. Padahal jauh daripada perkampungan. Kemudian bagaimana pula kesannya dari Pak Haji ketika terjadi Galodo dulu Pak Haji, ya. Dan bagaimana pula ke depan ini. Sebab perjuangan masjid ini orang menduga ini bukan tanah, kata tanah kawasan dan segala macam lah, kawasan hutan lindung dan segala macam kan. Ini mungkin penjelasannya Pak Haji nanti menerangkan, dan biar pemerintah kita tahu bagaimana betul manfaat masjid ini bagi masyarakat, kemudian bagaimana ke depannya masjid ini. Kita mohon kepada Pak Haji Isman, pemilik Masjid Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, cita-cita kami dari awal untuk membangun masjid ini murni untuk para jamaah yang ingin beribadah di masjid ini, dan utama para musafir kita yang berjalan dari Padang Bukit Tinggi, Padang Perang Panjang dan sekitarnya. Karena lokasi ini sangat strategis, sejuk, airnya bersih, ya. Kemudian pemandangan sangat indah. Dan menurut kami satu-satunya masjid yang berada di tengah Pulau Sumatera ini adalah masjid kami yang sangat strategis. Dekat ke RT juga, Yes, dekat pariwisata, dan masjid ini betul-betul kami urus. Artinya khatib kami ambil dari orang-orang yang berkompetensi yang baik. Kemudian imam kita ambil S2 tamatan IAIN Padang. Kemudian muazin S1 tamatan IAIN Bukit Tinggi. Jadi masjid ini benar-benar kita urus agar orang jamaah bersolat di sini, beribadah di sini nyaman dan tentram. Sehingga cita-cita kami sekeluarga membangun masjid lokasi ini, alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun. Dan jamaahnya luar biasa. 99% adalah musafir. Setiap Jumat Bapak Ibu bisa melihat keramaian orang beribadah itu. Kemudian alhamdulillah tahun yang lalu lokasi kita ini timpa musibah banjir bandang. Ya, kesan-kesan Pak Haji apa itu? Satu-satunya masjid yang diselamatkan Allah, tempat yang ini adalah masjid kita ini. Karena masjid ini dibangun adalah tanah pribadi yang diwakafkan untuk umat melaksanakan ibadah. Tanah kita ini berada di luar kawasan hutan lindung. Artinya tanah kita ini bersertifikat hak milik. Boleh Bapak Ibu cek di kantor Kehutanan Sumatera Barat maupun Kementerian Kehutanan. Jadi supaya tidak jadi kayak peliuran, tanah ini milik pribadi, bangunannya pakai uang pribadi, kegiatannya diserahkan kepada umat. Sehingga kami sebagai pemilik bisa bermanfaat banyak bagi orang lain sesuai dengan
kita beragama, kita ini mesti banyak berbuat baik kepada orang lain. Harapan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua, baik untuk masjid maupun yang lain-lainnya, dan Allah berikan kita kesehatan yang prima, lahir dan batin, rezeki yang lapang, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Baik Pak Haji, sebelum ditutup, Ya, Pak. bagaimana itu saya betul-betul terkagum ya dari bangunan yang banyak hancur itu Pak Haji. Hanya ini yang pokok. Apa kesannya Pak Haji yang terasa ketika itu? Selamat masjid itu. Pertama, kami sangat terharu. Ya. Dan semua di rumah ketika dapat berita masjid selamat, kami menitikkan air mata menangis. Ada Bukan air mata merintih. sedih, ada air Iya. mata gembira, haru juga kan? Tapi terharu. Iya. Karunia Allah SWT sangat luar biasa. Luar biasa ya. Sampai hari ini masjid kita ini berdiri kokoh, dan ketika kejadian jangan kena kalau tuh disentuh air banjir pun kita tidak. Karena tanah kita ini berada di ketinggian, jarak dengan sungai ada sekitar 7 meter dari kedalaman sungai. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji ketika saya baru 2 kali nih khotib karena baru 2 tahun Pak Haji. Yang sangat berkesan sekali ketika Pak Haji menyampaikan laporan hari Jumat. Apa yang setelah itu saya buat sebuah teks bagaimana menyampaikan laporan hari Jumat. Apa kata Pak Haji? Terima kasih kepada jemaah yang telah mampir di masjid ini. Kami sebagai pelayan masjid. Itu sesuatu yang sangat lama teringat oleh saya. Beliau yang bangun masjid, beliau dengan uang miliaran, tanah beliau punya, kemudian beliau gaji. Beliau berkata pelayan masjid, tidak mengatakan saya pengurus masjid. Ini yang teringat oleh saya. Jadi kata-kata kita merendah itu dekat kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga ke depan dimudahkan oleh Allah. Kita sudah minta kepada jemaah apapun bentuk yang akan dibangun oleh Pak Haji, saya yakin ini semua untuk umat. Ya. Dan kedepannya saya katakan ini tempat wisata dekat. Berjalan kaki saja ke air terjun itu dekat sekali. Ya, jadi kalau ada yang datang ke sini dulu. Setelah salat baru kita menyebar. Demikian Pak Haji, terima kasih atas waktu yang kita berikan. Insya Allah kita akan perlihatkan profil masjid ini, bagaimana kamar mandinya, bagaimana tempat berwuduknya, dan kita sudah lihat tadi bagaimana parkirnya dengan rapi dan berapa jaraknya dari padang. Akan kita sampaikan nanti. Semoga nanti menjadi ini pilihan masjid yang utama. Demikian Pak Haji, ada lagi pesan Pak Haji? Terima kasih kepada Ustaz. Kami himbau kepada masyarakat yang berada di sekitar masjid maupun yang berlalu lintas di sekitar Lembah Anai, silahkan mampir ibadah di masjid kami. Kemudian bagi masyarakat yang ingin memakai masjid ini untuk pernikahan, manasik haji maupun acara ibadah lainnya, kami dengan senang hati siap melayani dan gratis, tidak dipungut biaya. Yang penting jaga kebersihan, jaga kenyamanan. Berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian petualangan anak negeri, petualangan dakwah anak negeri bersama kita hari ini di Masjid Hidayatullah Lembah Anai ini Pak ya. Lembah Anai ini masuk tanah datar ya. Terus kita berjuang dan bergerak untuk umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.